Oke, teman-teman tak buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran oke. Aku anak games, bukan games, kita lebih ke latihan fokus ya. Latihan fokus. Ada 3 instruksi. Instruksi pertama, ketika aku ngomong 1, kalian ngomong asik. Terus instruksi kedua, ya aku ngomong angka 2, berarti enggak asik. Uhuy. Yang ketiga, ya aku ngomong 3, ya. Ya, paham? Asik. Bagus. 1. Ayo lanjut. Selesai dulu. Jadi pertemuan sebelumnya kita akan sempat menyinggung tentang teks anekdot. Mungkin dari kalian yang masih ingat teks anekdot itu apa? Cerita singkat yang lucu, betul. Anekdot itu cerita singkat yang lucu. Kemarin kan sudah dijelaskan. Sekarang kita coba buka halaman 31.
Benar, sing kalian baca benar, yang kalian pahami benar. Ada 3 kaidah bahasa dalam teks narrator. Ada kalimat retoris. Apa itu kalimat retoris? Pertanyaan yang tidak perlu jawaban. Kalau di LKS contohnya apa? Apa? Siapa yang lagi bahagia? Siapa yang tidak ingin bahagia? Atau contoh kecil ya, contoh kecil. Si cowok mungkin pernah merasakan ketika kalian pacaran atau hubungan, si cewek tanya, kamu sayang nggak sama aku? Itu pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Ya Pak. Ya pernah Pak. Itu contoh kalimat retoris. Itu hanya beri validasi. Kamu sayang nggak sama aku? Nggak sayang sama aku. Itu kalimat retoris. Terus ada yang namanya majas. Majas itu kalau wajar deh. Majas itu ada banyak banyak. Tapi yang digunakan dalam teks anekdot itu majas singular. Ada berapa majas singular? 3. Coba dibaca. Apa itu majas ironi? Seolah-olah ada mengejek. Terus sinisme? Kata-kata kasar. Terus terakhir ironi. Terakhir sarkas. Ada 3 yang bisa membedakan. Siapa? Siapa yang bisa membedakan 3 majas ini? Masih paling halus. Terus yang sinisme agak keras tapi masih bisa ditoleransi. Lalu yang sarkasme paling tajam. Tak jelaskan kembali ya. Ironi itu sindiran tapi halus banget. Sindiran tapi halus. Awakmu lo ganteng. Saking gantengnya kupingmu nggak ketok. Saking gantengnya untungmu melok guyu. Saking gantengnya jempolku guyu ngono lah. Kok ironi itu sih paling halus banget. Sindiran yang paling halus itu ironi. Terus ada sinisme. Sinisme iki sama-sama halusnya dan sindiran menggunakan ironi. Tapi dulu itu agak nyelukit titik, tapi masih bisa toleransi. Kayak gini, kamu ganteng nih, tapi jerit-jeritku. Itu sinisme. Gimana nih nggak nyaman memang. Tapi itu sindiran. Terus yang terakhir apa?
Kita ngerti kepada video. Contohnya, aku wis elek, ireng, mambu, tau biasanya sarkasme memang seringnya dikeluarkan dengan kata-kata kasar. Beri kepada elek, ireng, tau sarkas. Dan tiga kata itu, tiga majas ini itu biasanya dipakai dengan anekdot. Jadi kalian tahu ngerti nasihat komedi kalau jenisnya roasting. Roasting itu ini stand up itu kan masuk dalam bagian anekdot. Nah di dalam stand up itu ada sih namanya roasting. Dan roasting biasanya pakai tiga majas ini. Paling sering pakai sarkas. Pak Anies gak lapo-lapo. Anies kan ngandung saja. Jokowi Mas Anies, Jokowi bisi, Jokowi bis Prabowo isu yang mana Pak? kerja kuliner. Ganjar slow living. Terus yang ketiga, kaidah bahasa dalam anekdot. Kata kerja material. Apa itu kata kerja material? Oke, singkatnya apa? Nah, ini kegiatan fisik, kata kerja yang dilakukan oleh fisik, kata kerja material. Oh no, material dan non material. Ini material. Material itu intinya sih berhubungan dengan fisik. Apa saja kata kerja yang berhubungan dengan fisik? Menulis, memasak, membaca, lari, memukul, Ngantongin. ya memukul, ngantongin. Itu kata kerja material. Ini kata kerja yang non material. Ireng. Merasakan material atau non material? Merasakan, mencintai. Ya, material. Mencintai non material. Udah loh kaidah bahasa dalam anekdot ini udah. Ini kalian gini. Kenapa kok ada kaidah bahasa dalam anekdot ini? Ini bukan diwajibkan ya dalam satu teks anekdot. Itu bukan diwajibkan untuk harus pakai dari tiga kaidah bahasa ini, tapi bisa pakai bisa enggak. Ini mah ciri-ciri. Dalam teks anekdot itu biasanya ada kalimat-kalimat ini. Jadi kalian akan bisa membedakan tiga anekdot ini bukan. Terus selanjutnya teks eksposisi. Silakan dibuka halaman yang apa itu teks eksposisi? Berdasarkan hasil sebuah penelitian. Coba dibaca bareng-bareng. Jadi singkatnya apa itu teks eksposisi? Sing sok menyimpulkan apa itu teks eksposisi? Menjelaskan atau menjelaskan. Terus
siapa? Dari sebuah penelitian. Nah, intinya eksposisi itu hasil penelitian yang merangkum dan memuat informasi tentang apa yang diteliti. Tak kembangkan di anekdot, terangkan dalam anekdot. Di dalam teks anekdot itu harus menggunakan teks eksposisi. Kenapa? Kenapa teks anekdot harus didasari dengan eksposisi? Setuju? Ya. Teks anekdot kan digunakan untuk menyindir humor. Teks anekdot kan humor yang ditujukan untuk menyindir dan membawa pesan. Sedangkan kalau kita nggak tahu apa pesannya, kita nggak tahu bukti dan kevalidasian dari berita, mungkin dipertanyakan teks anekdot itu benar nggak? Maka dari itu harus ada eksposisi. Teks eksposisi ini cara bapakannya ya, ini. Kalian sebelum nulis anekdot, kalian sebelum guyon nggak perlu bikin cekan, saat kurangnya kilokno DPR, saat kurangnya kilokno Saroni, itu harus punya penelitian tentang Saroni. Kalian ngerti ini, oh banyak berita ya, banyak sekali berita di luar sana yang mencantumkan nama Saroni di Saroni, kabur Saroni, kajian meteorologi, itu kan masuk dalam eksposisi. Atau sih baru bahlil, kalian ngerti bahlil? Nah, sih ganteng banget nih, kan namanya bahlil. Eksposisi, ketika gini ya, ketika kita mau bikin teks anekdot tentang bahlil, bahwasanya bahlil itu sangat ganteng sekali. Oke, dua kata lucu dicium bahlil. Dua kata lucu dicium bahlil. Kita harus punya landasan dari teks eksposisi. Memang benar ganteng nggak bahlil? Oh ternyata iya memang ganteng. Mencari kebenaran dari apa yang memang terjadi. Kita harus cari informasi di sini. Diteliti sih, bahlil tenang ganteng nggak? Apa sih dilakukan bahlil kok mari kok sampai seviral mungkin? Apa karena seganteng itu orangnya kan? Jadi teks eksposisi ini landasan dari teks anekdot. Terus kita bahas isi dari eksposisi. Isi dari eksposisi. Di halaman 33. Mana apa ya? Tesis. Tesis. Coba dibaca sih tesis. Lalu jadi tesis itu pandangan penulis, opini. Terus yang argumen silakan baca bersama.
pendapat, argumen itu bukti, fakta, terus simpen negara Bagian ini. Kesimpulan. kesimpulan. Oke, kita ambil contoh. Kita ambil contoh agar bisa rekam. Sahroni, nanti Sahroni kan? Nek kita pengen deteksi anekdot tentang Sahroni, berarti harus eksposisi. Kita harus meneliti. Kita harus memperhatikan ya apa sih jadi Sahroni. Nah, misal aku pengen nulis anekdot tentang Sahroni ini. Baik. Katanya nih, Sahroni itu bencong, Sahroni itu boti. Boleh nggak aku bikin? Boleh. Karena anekdot opini itu. Terus, ketika aku beropini, ketika aku memiliki pandangan tentang Sahroni itu boti, aku harus punya alasannya sih. Alasannya ditulis dalam eksposisi. Kita cari Sahroni yo. Punya jodoh. Kita taruh ke tesis. Kita taruh ke tesis. Pendapat tesis itu Sahroni boti. Argumen. Menurut kalian kenapa kok Sahroni berani boti? Pakai celana warna pink. Pak, di rumahnya ada jodoh, Pak. Bahasa sih baik kok. Mainan. Ajak ngomong konten dulu ya. Jodoh, Pak, jodoh. Sama mana? Celana pink, pose foto. Jalannya, Pak, jalannya Pak. Cara jalan dan lain-lain. Banyak. Ini semua namanya argumen. Ini semua namanya argumen. Alasan dari tesis. Argumen itu menjadi alasan dari tesis. Nek aku ngomong bahwa sini Balen ganteng, ini apa? Argumen itu apa? Nek nggak ada, berarti Balen nggak bisa dikatakan ganteng. Terus yang terakhir, jadi kesimpulannya Sahroni boti karena ini. Jadi Pak Muto. Sahroni boti karena ini. Terus materi selanjutnya apa sih pengen tutup naskah Sahroni? Balik. Media. Ini ahli media jadi timnya tau. Ahli media itu udah. Ahli media itu tes anekdot. Ketika kita sudah bikin tes anekdot, ahli media itu tinggal mengalihkan ke media yang baru. Tinggal mengalihkan ke media yang baru. Kita nanti jadi bikin film, jadi bikin komik, ataupun yang lain. Oke, dan apa? Dan apa? Dan up, stand up comedy itu masuk dalam bagian tes anekdot. Kalian pernah nonton orang stand up? Mereka si stand up maju, para komika-komika maju ke depan itu pasti bawa materi. Gak mungkin dia maju tok, yang mungkin.
materi dulu stand up. Materi stand up itu masuk dalam teks anekdot. Ini sebenarnya stand up comedy itu juga pengalian media dari tulisan, dari teks anekdot jadi lisan. Dalam materi stand up itu ada 4. Nang LKS itu ada 4. Yang pertama setup, yang kedua punch. Punch apa bisik kok punch ya? Kamu punch. Terus yang ketiga beat. Terus ada opening. Nampak? Coba tak jelaskan sedikit. Jadi setup itu biasa nih. Setup itu bagian tidak lucu atau penggiringan opini. Sebenarnya stand up comedy itu nggak jauh-jauh dari permainan psikis. Stand up comedy itu nggak jauh-jauh dari permainan psikis. Nek aku ngomong bahwa aku adalah seorang seniman, aku seorang musisi. Ketika aku ngomong aku seorang musisi dan kalian mendengarkan, psikis kalian itu langsung terarahkan, oh aku itu orang seniman, aku itu orang musisi. Itu masuk di setup. Biasanya nambah ganti nggak dulu. Terus kalau mana yang kedua? Setelah setup itu biasanya itu namanya premis. Maaf, itu namanya premis. Dalam materi stand up itu ada premis. Setup. Terus punch. Premis itu mau aku ngomong aku seorang musisi. Aku seorang musisi ngerintis. Terus set up sekarang aku itu lagi genjer-genjering golek panggung. Sekarang aku lagi genjer-genjering golek panggung. Itu masuk ke set up. Set up. Ini premis tadi kan gambaran umum. Kita samakan dulu persepsi kita samakan dulu persepsi kita. Kondisi pikiran kita harus sama. Kalian sama-sama menganggap saya bahwa saya adalah seorang musisi. Set up itu tinggal diperinci lagi. Kalian harus oleh jalan ya, kalian harus oleh jalan, tinggal tak tuntun, maju ke depan. Aku ini seorang musisi ngerintis, dan saiki aku lagi genjar golek panggung. Terus punch itu patahan. Suatu ketika aku dapat panggung, pas aku oleh panggungnya tak mulai aku. Ya, itu satu patahan. Ini patahan itu keluar dari alur. Kalian mau kan dari awal diarahkan premis aku musisi, aku golek panggung, dan pas tak gowo abot. Iki abot. Iki kan keluar dari konteks panggung, keluar dari alur. Komedi itu cuma permainan psikis. Komedi itu cuma permainan psikis. Jadi kadang memang orang sih kalian mesti ngomong apa sih? Soalnya nggak relate. Guys, ada yang mau tanyakan? Kalau nggak ada, tak tutup. Terus, yang bos. Oke. Kalau gitu kalau ada tanyakan, tak tutup. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou gozaimasu. Ayo, yang